Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Desi Dwi Jayanti dengan NIM 20008. Pada pagi ini saya membuat video dengan judul Cara Membedakan Plastida. Bagaimana dengan sahabat-sahabat di sana? Apakah dalam keadaan sehat walafiat? Baiklah, kita masuki materi kita. Apa itu plastida? Plastida merupakan organel berukuran kecil yang tersusun dari protein dan hanya di tumbuhan karena berfungsi sebagai metabolisme dan fotosintesis. Sifatnya mampu membelah dan berdiferensiasi. Secara umum, plastida merupakan organel yang dikelilingi membran yang menyimpan sesuatu. Macam-macam plastida. Plastida dibedakan dalam 3 macam. Yang pertama, kloroplas, yang kedua, amiloplas, yang ketiga, kromoloplas. Yang pertama, kloroplas merupakan organel yang memiliki membran ganda. Kloroplas sendiri terdapat pada hampir semua jenis tumbuhan, namun tidak umum dalam semua sel. Jika ada, maka tiap-tiap sel dapat mempunyai 1 sampai lebih plastid. Fungsi kloroplas. Kloroplas adalah tempat-tempat untuk proses fotosintesis. Fotosintesis tersebut memerlukan energi cahaya matahari diserap oleh klorofil untuk bisa diubah menjadi energi kimia yang kemudian disimpan di dalam bentuk karbohidrat atau senyawa organik lain yang sangat penting dan dibutuhkan tumbuhan. Reaksi terjadi pada fotosintesis tersebut merupakan reaksi pembentukan ATP yang melibatkan 2 transport, yakni transport elektron serta transport hidrogen dalam senyawa seperti sitokrom dan NADH. Cara kerja kloroplas. Kloroplas merupakan situs fotosintesis. Bagian dari reaksi fotosintesis ini terjadi pada membran internal dalam organel. Kloroplas itu mengandung banyak dari membran internal, membuat fotosintesis sangat efisien. Membran internal yang menumpuk di atas satu sama lain. Fotosintesis merupakan suatu proses biokimia yang dilakukan makhluk hidup berklorofil untuk dapat memproduksi energi terpakai dengan memanfaatkan energi cahaya. Fotosintesis ini adalah salah satu cara asimilasi karbon karena dalam fotosintesis karbon bebas dari CO2 diikat menjadi gula ialah sebagai molekul penyebab energi. Yang kedua, amiloplas merupakan suatu organel yang dapat dijumpai di dalam sel tumbuhan, di mana amiloplas ini ialah merupakan suatu plastida yang dapat memperoleh dan juga bisa menyimpan pati di dalam kompartemen membran internal. Pada umumnya, mereka biasa dijumpai pada jaringan tumbuhan vegetatif, misalnya seperti jenis umbi atau kentang dan umbi-umbian. Kemudian pada amiloplas juga dianggap terlibat secara langsung dalam penginderaan gravitasi dan juga bisa membantu akar pada suatu tumbuhan bisa tumbuh dengan sebagaimana mestinya ke arah bawah. Pada amiloplas didapat dari suatu kelompok plastid yang biasa dikenal juga dengan sebutan leucoplas. Kemudian pada leucoplas, di mana ia tidak mempunyai pigmentasi dan terlihat tidak mempunyai warna. Apa fungsi amiloplas? Yang pertama, merubah glukosa menjadi pita. Yang kedua, menyimpan pati dalam stroma. Yang ketiga, memfasilitasi reaksi protein. Yang keempat, pengolahan metabolisme. Ciri-ciri amiloplas. Yang pertama, dapat ditemukan di dalam jaringan parenkim, tumbuhan yang membentuk dalam penyusun lapisan luar dan di dalam batang serta akar. Yang kedua, jenis ini adalah suatu kelompok plastida yang telah kehilangan warnanya. Yang ketiga, umumnya berada pada jaringan yang tidak mengalami suatu fotosintesis, contohnya seperti akar atau endospermat biji. Yang keempat, pada amiloplas akan mengalami pertumbuhan yang terjadi dari proplastid, kemudian akan mengalami
pembelahan dengan memakai proses pembelahan biner. Namun pada amiloplas yang sudah masak akan bisa memperoleh suatu membran internal, maka dapat membentuk suatu kompartemen untuk tempat penyimpanan pati. Yang kelima, pada amiloplas, ukurannya akan sangat tergantung pada jumlah pada pati yang telah disimpan. Jadi di mana bahwa pati adalah suatu polimer glukosa yang dapat menjadi dua bentuk adalah amilopektin dan amilosa. Yang keenam, dari setiap butiran pati di mana penyusunnya adalah suatu molekul amilopektin dan amilosa yang sudah tertata dengan rapi. Namun pada ukuran dan jumlah pada butiran pati yang terkandung di dalam amiloplas umumnya bervariasi karena hal itu disesuaikan dengan spesies pada tumbuhannya. Jadi, di mana di antaranya ada yang mengandung suatu butiran yang membentuk sebuah pola tunggal dan sebagiannya mengandung banyak butiran kecil. Kromoplas. Kromoplas merupakan organel, yaitu elemen yang memiliki fungsi organ atau organel yang bertanggung jawab dalam mengumpulkan pigmen karotenoid di mana warna orange, merah, dan kuning yang mana warna tersebut akan memberikan kepada buah-buah, tanaman, akar, bahkan daun yang sudah tua. Kromoplas ini merupakan bagian dari keluarga plastida atau plastid yang merupakan unsur atau elemen sel tanaman yang berperan dalam melakukan fungsi dasar untuk organisme tanaman. Fungsi kromoplas yang mana untuk menarik serangga penyerbu atau pemakan buah-buahan yang membantu penyerbukan dan persebaran bijinya. Namun, kromoplas juga terdapat di dalam akar seperti pada umbi jalar dan wortel. Penyebab daun berubah warna pada musim gugur adalah karena hilangnya zat hijau daun klorofil. Pada saat ini, karotenoid diproduksi dan disimpan di dalam kromoplas sehingga daun berwarna kuning atau coklat. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.